Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita dan kita bisa kembali mempelajari salah satu pelajaran yang paling penting di kehidupan kita, yaitu pelajaran akidah. Jadi pentingnya pelajaran akidah bukan hanya di sekolah namun di kehidupan kita. Tayyib, alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan di halaman 60. Halaman 60. Kemarin kita bahas tentang dalil tentang bangkitnya manusia dari kuburnya, hari kebangkitan. Kita sudah membaca ayat-ayatnya kemarin, kita jelaskan bahwasanya ayat-ayatnya sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya manusia akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan meskipun dia sudah jadi debu, jadi tanah, tulang belulang dan lain-lainnya. Allah sanggup membangkitkan itu dengan ayat-ayat yang sangat banyak, menunjukkan itu benar-benar harus kita yakini dan jangan pernah kita ragu sama sekali. Adapun setelahnya kita belum membahas hadis. Nah, hadis ini Ustaz hanya sebutkan gambarannya, makna globalnya, bahwasanya Allah di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwasanya Allah mampu menghidupkan manusia dari kematiannya seperti Allah menghidupkan bumi yang sudah gersang, yang tidak ada kehidupan lagi. Allah tumbuhkan setelahnya tumbuh-tumbuhan dengan menurunkan air hujan. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Itu makna secara keseluruhannya. Adapun kita tidak membaca hadis yang panjang ini, kita lewatkan saja. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ma hukmu man kadzdzaba al-ba'ts. Apa hukum orang yang mendustakan hari berbangkit, hari kebangkitan, bangkitnya manusia dari kubur mereka? Jawabannya, perhatikan kitab. Wa huwa kafir. Huwa kafirun billahi azza wa jalla wa bi kutubihi wa rusulihi, qala Allah ta'ala. Orang yang mendustakan hari berbangkit, hari kebangkitan, maka ia telah mengingkari, kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya, bahwasanya akan ada hari berbangkit, namun ia ingkari, ia dustakan. Begitu pula Al-Quran ia dustakan, dan Rasul yang telah menyampaikan isi Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan tentang hari kebangkitan, ia dustakan, maka dia kafir kepada Allah, kufur kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru, dan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir tersebut berkata, aidza kunna turaban wa abauna ainna lamukhrajun. Apakah jika kami telah menjadi tanah, begitu pula nenek kakek moyang kami menjadi tulang belulang tanah, ainna lamukhrajun, apakah bisa kami dikeluarkan kembali, dibangkitkan kembali? Mereka ragu, mereka mengingkarinya. Tidak mungkin, secara logika bisa. Inilah perkataan orang-orang kafir. Mereka hanya berlandaskan dengan logika. Namun kita orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, meyakini bahwasanya itu akan terjadi dan itu bisa terjadi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Bagaimana tidak? Allah telah menciptakan kita dari tidak ada. Sungguh sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita yang sudah ada, dari yang sudah ada, sangat mudah. Ya.
Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang yang mengingkari hari kebangkitan, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum. Jika engkau merasa heran, merasa takjub, fa'ajabun qauluhum, maka lebih aneh lagi perkataan mereka. Apa yang mereka katakan? A idza kunna turaban, apakah jika kami telah menjadi tanah, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami bisa kembali diciptakan seperti baru lagi, seperti semula, sebelum ia mati, sebelum ia wafat? Apakah itu bisa terjadi? Mereka mengingkari. Pertanyaan yang bukan pertanyaan ingin jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari saja. Itu tidak mungkin terjadi. Lantas apa balasan bagi mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim. Mereka lah orang-orang yang ingkar, yang kufur kepada Rabb mereka. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, dan mereka lah orang-orang yang dibelenggu leher mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka lah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Wal iyadu billah. Perhatikan, ini ayat yang sangat jelas ancamannya bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan. Di dalam Al-Quran, seharusnya setiap mukmin jangan pernah ragu dalam perkara ini, karena ayat-ayat yang membahas tentang hari kebangkitan, hari berbangkit, itu sudah sangat banyak. Jadi ini semuanya pembahasan setelah kematian. Karena kemarin kita bahas kematian, lalu apa saja yang terjadi setelah kematian. Di alam kubur ada namanya fitnah kubur, kemarin sudah kita bahas. Kemudian naimul qabr wa azabuhu, kenikmatan kubur dan azabnya, ini sudah kita bahas. Lalu kita bahas kebangkitan. Ini rentetan-rentetan setelah kematian yang harus kita yakini. Begitulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang yang mendustakan hari kebangkitan. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir tersebut meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad, demi Allah mereka pasti akan dibangkitkan. Mereka pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian pasti akan disebutkan, diberitakan apa yang telah kalian kerjakan semasa hidup kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Inilah salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali manusia. Karena apa? Demi membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan pula, dan orang yang berbuat keburukan dengan keburukan pula. Jadi jangan kira orang yang berbuat keburukan di masa hidupnya dia akan diabaikan nanti setelah kematiannya. Jangan, tidak. Orang yang berbuat keburukan dia akan mendapatkan balasan keburukan pula, bahkan lebih berkali-kali lipat. Wal'iyadu billah. Dan hadis tentang ini sangat banyak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang baru saja dimasukkan ke dalam kuburnya, tatkala kerabatnya telah pulang meninggalkannya, malaikat langsung mendatanginya. Lalu malaikat mendudukkan orang yang tadi berbaring seraya bertanya kepadanya tentang tiga hal. Siapa Allah, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Orang yang tidak belajar, tidak mau beriman, dia akan langsung dipukul kepalanya dengan martil, yang mana teriakannya akan didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Perhatikan, azabnya sangat berat. Wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat lainnya yang bercerita tentang orang yang mendustakan hari kebangkitan, bahwasanya mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah sahabat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Kalau ada setelah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, ini berarti hadisnya hadis qudsi. Kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik, wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Fa amma takdzibuhu iyai fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani, wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Wa amma syatmuhu iyai fa qawluhu ittakhadha Allahu walada wa ana al-ahadus samad lam alid walam ulad walam yakun li kufuwan ahad. Ini sudah azan, kita jelaskan sedikit tentang hadis ini lalu kita selesai. Allah taala berfirman, anak Adam itu telah mendustakanku dan seharusnya itu tidak boleh terjadi, dan ia telah mencelaku yang mana seharusnya itu tidak boleh terjadi. Fa amma takdzibuhu iyai, adapun dustanya kepadaku, fa qauluhu, perkataannya yang mengatakan lan yu'idani kama bada'ani, Allah, ia tidak akan mampu mengembalikanku sebagaimana ia menciptakanku, tidak akan bisa. Ia dustakan bahwasanya Allah akan membangkitkan ia kembali, ia dustakan. Bentuk dusta Ibnu Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah yakinkan, walaysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adati, tidaklah awal ciptaan engkau itu lebih mudah, lebih ringan bagiku daripada membangkitkanmu kembali. Maksudnya apa? Tentu yang sudah sanggup menciptakanmu awal mula, tentu lebih mudah baginya untuk membangkitkan kembali. Seperti yang sudah Ustaz katakan di awal tadi, bagaimana mungkin mengembalikan itu lebih berat sehingga Allah tidak sanggup, sementara Allah telah sanggup dan telah berkuasa dalam menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu untuk meniru atau membangkitkan kembali sangat lebih mudah. Secara logika saja tentu kita bisa memahaminya. Perhatikan orang yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada ini sangat sulit. Dia perlu memikirkan bagaimana bentuknya, bagaimana memulainya. Adapun untuk membangkitnya kembali sangat gampang karena sudah ada contohnya di awal, tinggal ditiru saja dan ini gambaran makhluk. Tentu Allah Subhanahu wa taala sang Khalik lebih mudah baginya untuk membangkitkan manusia. Ini bentuk dustanya Ibnu Adam kepada Allah taala yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. Wa amma syatmuhu iyai, adapun celaannya kepada diriku, maka faqauluhu, yaitu perkataannya ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil seorang anak, menjadikan seorang anak, mengangkat seorang anak. Allah telah mengangkat seorang anak. Lantas Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa anal ahad, sungguh aku Maha Esa, Maha Tunggal, As-Samad, sebagai tempat meminta segala sesuatu kepadanya. Lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun li kufuwan ahad, dan tidak ada tanding bagiku sama sekali. Ya, inilah bukti bahwasanya Allah sangat murka kepada orang yang mendustakan hari kebangkitan. Allah sangat murka kepada orang yang mendustakan hari berbangkit, dan orang yang telah mendustakan tersebut ia telah kufur kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah dan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita yakini dengan nyata, dengan pasti bahwasanya itu akan terjadi hari kebangkitan. Untuk itu tujuannya kita membahas ini adalah bukan hanya sekedar teori, namun agar kita takut bahwa nanti kelak akan ada hari kebangkitan, yang mana di hari tersebut seluruh amalan-amalan kita akan diperlihatkan,
seluruh perbuatan-perbuatan kita akan dibalas. Yang baik dibalas kebaikan, yang buruk dibalas keburukan. Waliyadu billah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tayyib. Ini sudah selesai kita bahas. Adapun pembahasan berikutnya setelah azan sedikit lagi. Pembahasan berikutnya, ma dalilun nafkhi fis sur wa kam nafakhat yunfakhu fi. Apa dalil tentang ditiupnya sangkakala dan berapa kali ditiupnya sangkakala tersebut? Apa dalilnya? Kita sering mendengar bahwasanya sangkakala akan ditiupkan dahulu ketika kita SD atau ketika kita SMP. Nah, kita harus tahu dalilnya apa. Bahwasanya itu bukan hanya sekedar dongeng, itu benar-benar akan terjadi. Sangkakala benar-benar akan ditiupkan nanti di akhir zaman. Maka kita harus tahu dalilnya. Kita pelajari agar kita semakin yakin, semakin kuat keyakinan kita dan sama sekali tidak ragu. Dan kita harus yakin bahwasanya itu ada dasarnya, bukan hanya sekedar dengar si fulan mengatakan bahwasanya nanti akan ditiupkan sangkakala. Bagaimana bentuk sangkakala tersebut insyaallah akan kita sebutkan juga. Qala Allah Ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis sur, dan sangkakala itu akan ditiup, fasa'iqa man fis samawati wal ard, sehingga binasalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk hidup. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka bangkit dan melihat. Fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun kembali bangkit dan melihat sekitar mereka, melihat keadaan ketika itu, melihat keadaan setelah mereka dibangkitkan kembali. Jadi peniupan yang pertama itu seluruh apa yang ada di langit dan di bumi itu akan binasa, akan mati seketika, kecuali yang siapa saja yang Allah kehendaki hidup. Kemudian ditiupkan yang kedua kalinya, maka seluruhnya mati tadi dibangkitkan kembali. Fa fi hadhihi al-ayah dzukira nafkhataini, dan di ayat yang sudah kita bacakan disebutkan dua kali tiupan sangkakala. Al-ula lis-sa'qi, yang pertama untuk mewafatkan, mematikan seluruh apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk hidup. Watsaniyah lil ba'thi, adapun tiupan yang kedua untuk membangkitkan yang telah mati. Lagi-lagi ini ayat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan mereka yang telah mati. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat lain, wa yawma yunfakhu fis sur, dan pada hari sangkakala itu ditiupkan, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, maka wafatlah, matilah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi, kecuali siapa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk hidup. Al-ayah faman fassara al-faza' fi hadhihi al-ayah bis-saqi fa hiya an-nafkhatul ula. Dari ayat yang sudah kita bacakan, di antara mufassir ahli tafsir ada yang menafsirkan al-faza' di dalam ayat tadi maksudnya adalah as-sa'qu, yaitu matinya seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti kalau matinya apa yang ada di langit dan bumi, berarti itu tiupan yang pertama. Berarti itu yang pertama, tiupan yang pertama. Fayan nafkhatul ula al-madhkura fi ayati az-zumar. Al-madhkura fi ayati az-zumar. Ayat Zumar itu yang ada di atas ya. Yang ada di atas. Ini wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ini tiupan yang pertama. Maksudnya itu berarti ada jika
di antara para ulama tafsir ada yang menafsirkan tiupan di dalam ayat yang sudah kita bacakan barusan ini tiupan yang pertama. Wa yu'ayyiduhu hadits Muslim, dan dikuatkan dengan hadis di dalam Sahih Muslim, wa fihi thumma yunfakhu fis sur, kemudian ditiupkan sangkakala fala yasma'uhu ahadun, dan tidaklah tiupan tersebut, suara sangkakala tersebut didengar seseorang melainkan asgha laitan wa rafa'a laitan, asgha laitan wa rafa'a laitan. Wa qala awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawda ibilihi qal fayas'aqu wa yas'aqu an-nas thumma yursilullah aw qala yanzilullah mataran ka'annahu thal aw qala adh-dhil syu'bat asy-syaki fatanbutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi marratan ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Al-hadis. Jadi ini hadis tentang bagaimana kondisi ketika sangkakala itu ditiupkan yang pertama kali, dan kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang hadis ini, karena waktu sudah mau salat. Ustaz minta maaf kepada antunna semua karena pembahasan kita terhenti sampai di sini. Barakallahu fiikunna wa jazakunallahu khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi yang Ustaz harapkan sebelum saya tutup agar memahami apa pokok pembahasan kita, lalu diringkas. Kalau tidak diringkas nanti khawatir akan kesulitan ketika ujian nantinya. Jadi apa yang sudah kita bahas tentang hukum orang yang mengingkari hari kebangkitan, kemudian dalil tentang hari kebangkitan, bangkitnya manusia dari kuburnya, kemudian tentang dalil tiupan sangkakala dan berapa kali tiupannya, ini yang perlu diringkas. Barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.